Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Laurentia Mawarbuana Ikardianti, CGP Angkatan 9 dari SD Gunung Mulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Budaya positif tersebut terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Guru harus mengubah paradigma belajarnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Dalam teori kontrol atau pilihan ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Modal berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid memiliki motivasi yang pertama dan kedua, maka motivasi yang dimiliki murid tersebut masih berasal dari eksternal. Oleh karena itu, guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi yang ketiga yang berasal dari internal atau diri murid sendiri, agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru sebaiknya juga menghindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir terbentuknya motivasi eksternal dalam murid. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Dalam mewujudkan budaya positif, sebaiknya guru menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru juga mengacu pada restitusi yang memicu murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Dengan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia ini, guru akan memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid ketika mereka sedang membuat masalah. Keenam, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah terbentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat
dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai manajer, guru akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak dapat terwujud dengan melaksanakan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti budaya positif tersebut harus diresapi, dipraktikkan, serta dibagikan pemahaman dan pengalamannya ke rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitu berkaitan dengan penghargaan. Saya baru mengetahui bahwa pemberian penghargaan hanya efektif dalam jangka pendek dan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya mengurangi ketepatan, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Perubahan yang terjadi adalah saya berhasil membuat keyakinan kelas dengan murid dan saya sekarang selalu berusaha di posisi kontrol sebagai manajer apabila menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Saya menangani siswa yang sering lupa membawa seragam setiap ada pelajaran PJOK. Saya mempraktikkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan belajar menerapkan konsep-konsep inti terkait budaya positif di sekolah. Perasaan saya juga sangat senang ketika melihat murid saya dapat memperbaiki masalah yang mereka hadapi dan menanamkan keyakinan kelas di dalam diri mereka. Menurut saya,
Hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk mewujudkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Mereka juga belajar bagaimana menghadapi dan memperbaiki masalah dengan baik dan bijaksana. Yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan diri guru untuk memposisikan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa sedih karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi. Namun saat itu saya berpikir yang saya lakukan demi untuk murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa tenang, tidak terbawa emosi, dan menyadari bahwa kunci dalam menghadapi dan memperbaiki masalah adalah komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tahap yang saya gunakan adalah validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut dan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua murid dalam mewujudkan budaya positif. Harapannya, budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah. Budaya positif harus diwujudkan dimanapun kita berada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.